infeksi itu biasanya kan pada area yang kecil ya, pada area yang pada titik tertentu saja. Kemudian bisa memang menyebar kemana-mana. Dan saya memberikan keterangan ini atas izin dan bahkan atas permintaan pula dari Bu Rensi. Ya. Nah, kemudian peristiwa yang dialami Bu Rensi tentu harus diambil hikmahnya, pembelajaran oleh masyarakat. Jadi sebetulnya sekitar 2 tahun yang lalu menurut ceritanya Bu Rensi, beliau ini datang ke suatu klinik di Jakarta ini ya untuk dilakukan suatu tindakan untuk memperbaiki dagunya. Ya. Nah, seyogyanya bahan yang digunakan adalah bahan yang aman, ya. Yaitu seharusnya kan filler, itu kan filler untuk dagu yang seharusnya banyak di dunia termasuk di Indonesia ini yang temporary, artinya hanya bertahan sementara. Dan biasanya 6 bulan sampai 1 tahun sudah hilang ya, didegradasi oleh tubuh kita gitu. Dan itu biasanya makin hari makin berkurang dan biasanya tidak lebih dari 1 tahun hilang. Nah, yang dialami oleh Bu Rensi bukan hilang, malah mengeras seakan ketat seperti batu begitu. Nah, kemudian celakanya terjadilah infeksi. Ya, nah infeksi itu ditandai dengan peka, merah, ya, bernanah, ya, dan nyeri. Dan inilah yang dialami oleh Bu Rensi kemarin. Ya. Ketika kemudian datang kemari melihat keadaan seperti ini, ya tidak bisa, harus segera ditanggulangi dengan cara benda asingnya itu dikeluarkan. Ya, benda asing yang disebut semula filler itu dikeluarkan, dan kami menduga bahwa ini adalah silikon cair gitu loh. Ya, nah itu tapi untuk memastikan tentu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ya untuk memastikan materialnya itu apa gitu loh. Tapi dengan telah dikeluarkan benda asingnya ini, kemudian diberikan antibiotik dan antiinflamasi, dan itu kemudian sudah mereda dan sekarang sudah cukup stabil keadaannya. Keluhannya seperti apa sih dok? Mungkin dari awal Kak Rensi datang ke dokter gitu, apakah memang dalam arti filler yang ada di dalam dagunya itu memang kan sempat infeksi gitu? Seperti apa sih dok mungkin? Ya, jadi infeksi itu biasanya kan pada area yang kecil ya, pada area yang pada titik tertentu saja. Kemudian bisa memang menyebar kemana-mana, dan pada waktu datang ke sini infeksinya juga sampai ke bagian rahang dan bibir gitu. Ya, yang itu kemudian harus segera ditanggulangi supaya infeksinya tidak makin menjalar kemana-mana. Nanti itu kalau nggak segera ditangani dokter, itu efek jangka panjangnya sendiri seperti apa yang kalau misalnya kejadian seperti itu? Tentu infeksi itu ya kan berbahaya, berisiko ya, dan yang paling nggak enak juga nanti kalau sampai masuk ke infeksi di tulang kan gitu. Nah itu penanganannya akan jadi lebih sulit juga gitu. Namun yang perlu dipahami oleh masyarakat dalam hal ini adalah sebetulnya filler itu tidak berbahaya asal dilakukan dengan cara yang benar ya, dan kemudian material yang dipakai adalah material yang benar gitu loh.